Laporan arus kas adalah laporan yang memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi maupun pendanaan atau financing selama suatu periode akuntansi. Manfaat laporan arus kas. Yang pertama, memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Yang kedua, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan atau future cash flow dari berbagai entitas. Klasifikasi arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Yang kedua, aktivitas investasi, yaitu aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Yang ketiga, aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman entitas. Arus kas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Inflows terdiri dari 1. Penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, pendapatan lain. Yang kedua, penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak. Yang ketiga, penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Outflows terdiri dari, yang pertama, pembayaran kepada pemasok barang dan jasa. Kedua, pembayaran untuk karyawan. Ketiga, pembayaran klaim asuransi, pembelian efek, perusahaan efek, pengembalian kredit bank. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Metode yang dapat digunakan. 1. Metode langsung. Kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Yang kedua, metode tidak langsung. Laba disesuaikan dengan mengkoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Dianjurkan melaporkan dengan metode langsung. Informasi yang lebih berguna. Arus kas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Inflows terdiri dari 1. Penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. 2. Penerimaan kas dari kontrak future atau forward future untuk pendanaan. Yang ketiga, penerimaan penjualan instrumen utang atau kas selain diperdagangkan. Yang keempat, penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Outflows terdiri dari 1. Pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapitalisasi. Yang kedua, pembayaran kas dari kontrak future, forward, swap untuk aktivitas pendanaan. Yang ketiga, pembayaran untuk membeli instrumen utang, ekuitas, ventura, selain untuk diperdagangkan. Arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas. Memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Inflows terdiri dari 1. Penerimaan kas dari penerbitan saham. 2. Penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, hipotek. Outflows terdiri dari 1. Pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham. 2. Pelunasan pinjaman. 3. Pembayaran kas oleh lisi untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Yang pertama, dilaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan kecuali yang boleh dilaporkan neto. Kedua, dilaporkan dengan neto. Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan jika lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas operasi, pembayaran rekening giro, dana pelanggan dikelola entitas asosiasi.
Penerimaan dan pengeluaran untuk pos-pos dengan perputaran yang cepat, jumlah yang besar dan jangka waktu singkat transaksi kredit nasabah, pembelian dan penjualan investasi, pinjaman jangka pendek. Yang ketiga, untuk lembaga keuangan dengan arus kas neto, penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito, penempatan dan penarikan deposito pada lembaga keuangan lain, pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman kepada nasabah. Format laporan arus kas. Penyajian laporan arus kas dibagi menjadi metode langsung dan metode tidak langsung. Yang pertama, aktivitas operasi, yang kedua, aktivitas investasi, yang ketiga, aktivitas pendanaan. Arus kas masuk dan keluar dari aktivitas investasi dan pendanaan dilaporkan terpisah. Tahapan penyusunan laporan arus kas. Sumber informasi: 1. Laporan posisi keuangan komparasi, 2. Laporan laba rugi tahun berjalan, 3. Data-data lain yang diperlukan seperti di catatan laporan keuangan. Langkah-langkah penyusunan laporan arus kas: 1. Menghitung perubahan saldo kas dan setara kas, 2. Menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi, 3. Menghitung arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Metode langsung vs metode tidak langsung. Keunggulan metode langsung: 1. Menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. 2. Informasi dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran kas lebih dapat menjelaskan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi yang memadai untuk membayar utang, membiayai kembali kegiatan operasi, dan membayar dividen ke pemegang saham. Keunggulan metode tidak langsung: 1. Berfokus pada perbedaan antara laba atau rugi bersih dengan arus kas bersih dari kegiatan operasi. 2. Memberikan informasi yang menghubungkan laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan.